Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Seneng loh rasanya kita bisa berkumpul kembali. Waktu-waktu Sabtu biasanya anak-anak muda kan ngumpul-ngumpul sama teman. Tapi ini PSBB nih ya. Iyalah. Iya, masih. tapi nggak apa-apa teman-teman. Berarti waktunya buat kita memuji Tuhan. Kita mau Amin. kasih persembahan kita kepada Tuhan. Yes. Kita mau katakan bahwa Tuhan, aku rindu. Ya. Tuhan, aku mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, kita bawa setiap hati kita. Kita bawa masuk hadirat Tuhan di dalam diri kita. Oh, Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami memujimu. Allah yang baik, Yesus, kami suka hadirat-Mu. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Katakan, tak ingin terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Katakan, kami nikmati, ku nikmati keindahan
kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini Bapa. Kami boleh memuji bersama Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mengagungkan dan kami mau Tuhan memberikan diri kami untuk kami boleh bersorak-sorai Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengurapi setiap kami Tuhan, jamah setiap mulut bibir kami Tuhan, biar segala sesuatunya boleh menjadi dupa yang harum Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Siapa yang di sini merasakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat baik? Setuju nggak? Setuju ya? Oke, kita mau angkat pujian buat Tuhan. Yuk. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang turut bekerja sama di dalam setiap kehidupan kita. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewat gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Amin. Oke, kita sekarang mau lanjut ya teman-teman. Kita mau sharing sedikit nih. Mumpung kita ada waktu buat kita bisa talking sebentar. Betul ya. Tentang apa sih? Tentang apa Mbak? Hari ini tuh kalian tahu nggak? Ntar kayak perlu taruh gitar dulu. Oke, boleh. Mau menu lagi kan? Tema kita hari ini tuh seru banget loh. Apaan? Apaan? Kepo gak? Kepo? Banget. Kepo. Iya. Temanya adalah aku lupa. Lupa. Coba cek dulu HP-nya. Mana? Kemarin di chat apa sih? Sama Coba chat dari bos. apa? Hubungan Dengan, oh iya benar. Ya, apa tuh? Hubungan dengan lawan jenis. Ciet. Hubungan dengan lawan jenis berarti ini hubungannya sama pacar, Yes, betul. bebek,
Yes. sayang, Doi. doi. Waduh. Oh, Oh gitu ya. Ayangku, Oke. cintaku. sekonyong-konyong enggak? Enggak sih. Enggak sekonyong-konyong. Terus kita mau bahas apa, Mbak? Nah, Bahas ya tentang itu perpacaran, percinta-cintaan, Oh, perdoian gitu. itu Kira-kira gimana? kalian ada punya pengalaman enggak? Aduh, aku Kita sih dulu deh. dikit aja. Dikit. Oh, Dikitnya tuh Dikit berapa berarti persen? semenit ya Dit ya? Iya, aduh, kasihan. Oh, sok coba ya Git. Apa ya? Apa ya, Mbak? Pernah nggak mengalami? Pernah nggak sih? Anda sih Punya cerita tentang pasangan? PDKT? Ya. Kalau pasangan tuh kayak berat banget. Cerita tentang hubungan berat juga. teman dekat gitu ya? Teman Temen dekat. dekat. Oh ya, Pernah nggak? Pernah sih. Terus? Tapi kok aku nggak srek, Mbak. Oh gitu. Ya, gitu. Jadinya Oh. ya udah nggak tak terusin. Gitu. Oh, gitu nggak diterusin. Iya. Kalau maksudnya dengan srek tuh kayak gimana sih Kit? Kalau Srek menurutmu? itu kayak gimana? Srek itu yang sesuai dengan yang sejalan aja sih. Sejalan? Iya, yang Aduh, deg-degan ngomonginnya. Oh, jadi dalam grogi sih, nih. gitu. dalam. Iya, Ini kalau kita dari aja Mbak Vina gimana? Kalau aku, aduh, kalau aku kok waduh sih. Maksudnya apa dulu nih? Tentang apa dulu? Kalau pacaran tuh harusnya gimana sih? Harusnya ya. Kalau pacaran tuh ya harusnya ya nomor satu sih seiman ya. Ya. Amin. Ini bukan klise loh, tapi Iya beneran. Yes. Karena Bener. kalau kamu apa namanya ya, Membangun yang nggak hubungan. seiman aja kadang-kadang, yang udah seiman aja kadang masih nemuin banyak masalah apalagi Ya. yang Betul, enggak betul. gitu. Ya. Jadi yang nomor satu tetap seiman. Itu yang sih pesannya orang tuanya saya, orang tuanya Ya. saya. Itu yang nomor satu adalah seiman. Mau kalau misalnya masalah pekerjaan latar belakang segala macam itu semua ngikutin. Iya. Itu sih kalau aku, Steph. Iya. Kalau dari saya yang penting cinta Tuhan, rendah hati, jujur. Itu kayak kenal deh. Tahu ya, Kayak kenal gitu. ya. Gak kenal itu Tapi kayak ini intinya loh. memang sama kayak Mbak Vina ya. Jadi Ya. memang kalau bisa pasangan hidup itu ya memang apa yang Tuhan sudah kehendaki juga dalam hidup kita. Jadi harus diselaraskan gitu ya. Betul. Karena kan banyak toh teman-teman kita itu maksudnya yang itu lumayan, ini lumayan, semuanya lumayan gitu kan. Tapi harus diselaraskan. Betul, betul. Selaraskan sama Tuhan ya yang jelas ya. Betul, Yes, sama yes. Tuhan. Oke. Mbak, Apa aku tuh? punya satu sharing sih sedikit aja ya. Oh iya? Boleh. Iya. Cerita Sharing aja. dong, cerita dong. Gini, kapan hari? Ya udah agak lama sih. Aku sharing sama temanku Mm-mm. mengenai hal mungkin bukan teori sih, tapi itu boleh menjadi hal yang cukup mendasar gitu bagi aku gitu. Jadi waktu itu tuh aku sharing gini, Kit, tahu nggak sih apa sih bedanya segitiga Tunggu. Sharing sama siapa nih? sama ada Teman. Ada deh. Iya temen. Siapa cowok? Cowok. Kok kita kayak investigasi ya, Jangan, Steph? jangan. Iya. Cowok. temen cowok. Iya, Temen iya. doang. Hanya temen doang. Hanya teman Teman. doang. Betul, betul. Apa tuh Teman sharingnya? guys, teman Iya. katanya. Teman-teman. Teman-teman. Jadi Apa tuh sharingnya? waktu itu kita sharingnya gitu. Oh, tunggu. Waktu itu udah deketnya seberapa? Belum. Ini belum. teman, bukan Oh, teman dekat. teman-teman. Oh, Dijeda terus ya ini ya. Oke, waktu. Oke, Oke. durasi. Oke. Gimana tuh? Nah, jadi waktu itu aku ditanyain, Kit, kalau kamu bisa bedain nggak antara segitiga cinta sama cinta segitiga? Segitiga cinta sama Mirip sih. cinta segitiga. Heeh, tahu nggak? Kayaknya permainan kata doang sih. Iya, permainan Tapi kata. kayaknya Bedanya tuh apa sih? bisa punya makna yang beda kali ya. Berbeda ya. Benar. Apa tuh? Kira-kira apa tuh? Pengen tahu banget. Pengen sih Pengen lah. Banget. buat jadi Banget. pembelajaran untuk kita. Apa tuh? Iya. Oke, nah, jadi waktu itu tuh dia ngomong, kalau kamu mau punya pasangan hidup nih atau kamu mau punya calon lah yang Ya. serius, kamu pilih segitiga cinta atau cinta segitiga gitu. Terus kamu jawabnya? Ya aku kan pertama bingung, aduh aku takut nih salah gitu loh, Oh. salah jawab. Nanti kalau aku bilang cinta segitiga aku nggak ngerti artinya, Ya. segitiga cinta aku daripada gitu aku diem aja gitu, Terus nggak bisa jawab nih Kit. Nggak aman aja deh aku bilang. Nah terus waktu itu dia jelasin bedanya kalau cinta segitiga kamu ada cintanya, sisinya di sini orang, sedangkan sisinya di sini adalah orang juga. Tapi ketika kamu berkata, aku pengen punya segitiga cinta. segitiga cinta. Nah, artinya apa? Bahwa di sini itu tuh kamu, di sini pasangan hidup kamu, dan senternya itu Tuhan.
Oke. Gitu. Senternya Nah, Tuhan. ya di situ langsung, oke. Secara pikiran sih, kalau kita orang Kristen pasti, ya pasti dong Tuhan gitu ya. Tapi dia jelasin lagi, Iya. artinya tuh gini, ya ketika kamu lebih mendekat dengan pasangan kamu, gitu ya, Ya. semakin mengkerucut kan, semakin tinggi. Artinya Betul. apa? Kamu semakin menyatu sama Tuhan gitu Ya. kan. Ya. Nah itu di situ pikir, oh ya benar juga ya, benar juga ya. Make sense Kalau sih. dunia ngomong apa sih yang tadi segitiga yang pertama Cinta kan? segitiga Iya, itu cinta ya. segitiga. Segitiga. Yang mungkin Oh, ya ini indahnya. kita Oh, nggak segitiga salah. nih gitu kan. Segitiga nih Nah katanya. gitu. Tapi kalau Karena udah diatur gini ya. Oh, kan? iya, segitiga ya, Nggak nggak bisa sadar. blunder. Tapi kalau Segitiga. tapi kalau anak Tuhan Heeh. ya kita harus punya yang senternya Tuhan gitu. Betul. Amin. Segitiga Ya. cinta. Jadi buat aku Segitiga cinta. sharing yang menarik sih, berkualitas gitu. Ketika ya kita masih single ya, tapi kita juga Ya. harus tahu prinsip utama kita apa. Ya. Betul. Jadi kok cinta segitiga tuh misalnya contohnya kayak aku naksir Stefan, tapi enggak kan Stefan terus Boleh, naksir nggak apa-apa. kita. Jangan. Oh, jangan. Berat. Oh berat. Aku 80 kilo Stefan soalnya ya. Stefan ke Berat. Gita. Itu kalau cinta segitiga jadi ada 3 orang gitu ya. Tapi kalau segitiga cinta tuh jadi ini aku, ini pasanganku. Asik. Terus jadi kan segitiga tuh. Terus yang di atas ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Jadi Yesus. bener sih, bener Amin. itu. Yes. Make sense ya. Jadi kita anak-anak Tuhan tuh pusatnya kayak lagu ini loh, Jesus at the center. Ya, of betul Jadi betul betul. bener-bener itu nggak cuma lagu, jadi dalam sebuah hubungan, apalagi nih ngomongin kalau aku sih Ya. pacaran tuh kan menuju ke pasangan seumur hidup, jadi Ya. senternya tetap harus Tuhan. Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong soal pasangan hidup nih, kalian punya yang ideal kayak gimana sih? Coba Kak, kamu dari siapa dulu? Stefan deh. Kalau yang ideal itu tentunya harusnya kalau memang kita bertemu dengan pasangan hidup kita, jadi sama-sama membawa kita itu pada Tuhan gitu loh. Jadi bukan malah menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi sama-sama kita bareng-bareng nih untuk melayani Tuhan, untuk Betul. memuji memuliakan nama Tuhan, karena itu pasti akan berkatnya tuh sangat besar gitu loh. Bahkan untuk hubungan mereka sendiri ataupun buat orang lain yang melihatnya, pasti buah-buahnya tuh buah-buah Roh Kudus gitu loh. Jadi kalau lihat itu adem ayem ini pasangan kok wah luar biasa banget ya gitu. Jadi berkat gitu. Pengen? Puji Tuhan harus pengen. Ya, puji Tuhan udah ada gitu. OTW gimana? OTW, oke. Kalau menurut sama lagi nih? Aku ya. Oke, Boleh, menurut boleh. Afin Kalau gimana? menurutku ya prinsipku adalah ketika pacaran Ya. itu harus tujuannya adalah ke itu pasangan hidup. Pasangan hidup. Dan yang pernah aku share juga waktu itu di ibadah youth pertama bahwa pasangan itu rekan partner hidup. Jadi pacaran tuh nggak cuma sekedar aduh yuk kita jalan ke sana, kita jalan buat ke nemenin doang gitu ya, enggak ya? Enggak itu kalau misalnya buat nemenin doang itu kamu cari pacar atau cari supir. Jadi Bener Mbak ya. tuh ampun, kan kasihan makanya itu. jadi rekan yang sejalan yang buat seumur hidup gitu Ya, ya. Nah, betul. karena nantinya juga kalau misalnya bayar tagihan listrik kan enggak cuma sendiri toh. Mahal ya Mbak, mahal ya. Sekarang apalagi naik PLN. Oke, kalau kamu gitu gimana? Oke, kalau gimana? aku sih simple sih Mbak. Aku di umurku yang sekarang mulai menanjak gitu ya. Aduh. Aku pengen cari yang punya satu visi misi aja. Wah, Banyak sih yang benar. maksudnya yang dekat gitu, tapi ketika lebih dalemin lagi, kok visinya beda ya. Aku mau Ya. ke sana, kamu mau ke sana Ya, gitu. Terus beda kita jadi nggak center lagi dong. Iya, Ya. Gitu. Jadi itu sih kalau dari aku. Benar. Menarik sekali ya nih pembahasan kita ini ya. Dari baru kita bertiga aja udah panas. Rame ya. Tungguin sampai nanti nih. Ya, tetap stay tune loh teman-teman loh sampai akhirnya Iya, gitu. pasti akan memberkati Pembicaranya kita. Iya. Mantap. Topiknya Oke. juga pasti panas Ya. banget nih Sip. buat kalian semua. Oke. Oke. Oke ya. Aku percaya sih teman-teman bahwa semua kita diperlengkapi ya selama 4 minggu ini jalan 5 minggu ya, Ya, semua ya. berbicara tentang hubungan, Ya. hubungan dari Tuhan, Ya. hubungan dari otoritas, Ya. hubungan melalui musuh mungkin, bahkan Ya. sekarang kita berbicara tentang apa yang akan menjadi masa depan kita Betul. gitu. Nah, kita mau balik lagi buat kita memuji Tuhan ya. Ya. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Di setiap langkah kami Tuhan, Kau ada. Amin. Yesus. Oh, terima kasih. Oh. Kirapa Rapa Yasi Yarapa.
bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Akan ku serahkan hidupku, ya Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu selama ku hidup. Katakan apapun yang ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be Shalom teman-teman, Shalom, apa kabar? gimana kabarnya di rumah? Atau di kos-kosan, atau di kontrakan? Saya berharap
bahwa teman-teman dalam keadaan sehat, teman-teman Amin. dalam keadaan ya gemuk enggak, itu kan relatif lah. Saya berharap teman-teman sukacita, itu yang lebih penting. Amin, betul sekali. Dan bila mana teman-teman kemarin sudah menyaksikan sharing dari salah satu mentor saya, juga Ya. mentor istri saya, yaitu Betul sekali. Bapak Ongki Ola. Beliau menggembalakan di Denpasar, GBI Destiny Denpasar, Bali. Besar. Beliau salah satu mentor yang mengubahkan, bukan saja yang mengubahkan, tapi membuat kami bergairah dalam melayani Tuhan. Iya, Dan betul. bila mana saudara mungkin teman-teman berkunjung ke Bali, ke Denpasar, nanti saya kasih linknya, teman-teman bisa join ibadah di sana. Lebih Iya. banyak diisi sama anak-anak muda, Betul anak-anak sekali. muda yang luar biasa tentunya. Baik, di sebelah saya nggak asing buat saya pribadi tentunya. Mungkin beberapa buat teman-teman yang join sekali dua kali di ibadah youth. Saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi teman-teman sudah kirimkan foto ke kami. Itu suatu kesukaan bagi kami, Iya, sukacita sebab tersendiri. ada orang-orang yang mendengar, ada orang-orang yang melihat, dan semoga Betul. teman-teman diberkati. Nah, di sebelah Amin. saya adalah tidak lain dan tidak bukan, dia adalah istri saya satu-satunya, dan sampai Amin. maut memisahkan kita berdua. Kita menikah bukan main-main, tapi kita Betul menikah sekali. di tempat ini, di gereja GSC Haleluya. Kita diberkati oleh mentor kami yang luar biasa. Dari tahun 99 kami digembalakan dengan beliau, dan Iya. tahun 2011 kami menikah dan diberkati oleh beliau. Yaitu, perkenalkan, silakan. Halo semuanya, kenalan lagi, saya Grace. Teman-teman banyak panggilnya Cik Grace. Wah, anyway, kita bahas apa? Kita bahas tentang, kita sudah kayak trilogi ya teman-temannya. Pertama tentang relationship, hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua kita hubungan dengan orang tua atau otoritas. Dan Yeah. yang terakhir pasti yang yang ketiga adalah hubungan dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Yang kemarin kalau teman-teman belum dengar, belum lihat videonya, di YouTube masih ada. Dan yang terakhir lagi. ini yang sangat anak-anak muda tunggu yaitu tentang hubungan dengan sesama atau hubungan dengan lawan jenis, hubungan Betul dengan sekali. pacar. Nah, Yang sudah punya pacar. yang sudah punya pacar, yang belum, simak baik-baik. It's okay. Nah, teman-teman, saya kadang-kali suka struggle gitu ya. Kadang-kali di khotbah itu sering dibicarakan bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Itu saya sering marah. Kenapa marah? Sebab ya you know lah, teman-teman tahu lah. Kulit saya sebenarnya putih, cuman putih agak keabu-abuan gitu ya. Sementara istri saya benar-benar putih. Nah, seringkali kalau orang bilang gelap dan terang tidak boleh bersatu lah. Terus saya nggak boleh mendapatkan calon istri yang terang begitu kan? Enggak kan? Nah, teman-teman, ini yang kita mau bahas gitu ya. Maksudnya nanti teman-teman akan tahu. Kita berdua nggak akan paksa, nggak boleh pacaran ya. Yep. Sebab ya kita bukan orang tua teman-teman, juga bukan setiap hari kasih makan teman-teman. Tapi yang lebih penting adalah kita mau buka wawasan. Betul. Juga kita mau sharing apa yang kita pernah alami. Ya. Meskipun nggak secara global, nggak secara semuanya, tapi beberapa yang bisa nanti kami sharingkan sama teman-teman. Anyway, tanggal 2 besok, saya dan istri saya genap pernikahan berusia 8 tahun. 7 apa 8, Pak? 8, Oh, wah 8. mama sudah lupa nih, bahaya ini. Jangan-jangan ini cloningan lagi ya. Nah, teman-teman, kita sudah 8 tahun diberkati tempat ini. Dan orang-orang bilang katanya belum sukses kalau belum 10 tahun. Kalau dari prinsip saya adalah belum sukses kalau sampai maut memisahkan. Betul sekali. Jadi bukan berarti 10 tahun kita harus cari celah untuk memutuskan hubungan. Enggak, kita mau abadi selama-lamanya. Sampai Tuhan Amen. menjemput kita, sampai Tuhan manggil kita, itu kerinduan kita. Dan kita juga pengen teman-teman yang di rumah juga punya kerinduan yang sama. Sure. Ya, pasti. Baik seperti teman-teman, itu perkenalannya. Jadi terus saya berharap teman-teman stay tune terus. Sebab kalau diputus nanti berkatnya akan hilang kalau kata Abed.
Nah, kita mau baca bersama-sama tentang suatu pemuda waktu itu. Waktu itu sekarang sudah dipanggil Tuhan, yaitu tentang pemuda yang bernama Yakub. Siapa itu Yakub? Sekilas nanti saya akan ceritakan siapa dia. Baik, kita buka bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Saya baca dan teman-teman di rumah juga nanti bisa lihat di kiri kanan atau di bawah nanti ada slide-nya. Saya berharap teman-teman juga membacanya dengan bersuara. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Ayat 16, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah teman-teman, ini cerita di mana saat Yakub membohongi kakaknya yang bernama Esau. Ya. Kita tahu Setelahnya ya Pak. itu setelahnya ya. Jadi ketika Esau tahu dia ditipu sama adiknya Yakub, dan Esau sangat marah. Dan ketika di ayat-ayat sebelumnya kalau teman-teman baca lagi, Yakub dapat blessing dari bapaknya. Dan zaman itu blessing adalah sesuatu yang sangat sakral. Kalau kita Warisan bilang gitu ya, warisan, Pak, ya. karena perkataan adalah perkataan orang tua, adalah perkataan berkat. Betul. Nah ketika itu juga Esau marah sama Yakub, dan ketika Yakub tahu bahwa kakaknya tuh marah, dia pengen pergi, dan sebelum itu di blessing sama Ishak. Dan Ishak suruh Yakub pergi kepada pamannya, dan singkat cerita dia akhirnya sampai dan ketemu dengan Rahel. Nah dari apa yang sudah kita baca ini, kira-kira apa yang dapat sama Ibu, Mbak, Ibu. Miss Grace? Ya, teman-teman, di ayat 15 tadi kita sudah baca ya tadi ya. Iya. Jadi si Om Laban, Om Laban ini kan punya 2 anak gitu ya. Kakak namanya Lea, lalu adiknya Rahel. namanya Rahel. Ya, betul. Ya. Dan Yakub itu jatuh cintanya sama Rahel. sama Rahel gitu, sama adiknya, jadi sama si bungsu ya Pak ya. Kalau saya sebagai cewek gitu, mungkin Iyalah cewek lah. jadi apa ya? Dalam bayangan saya ini Yakub ini kan parasnya elok gitu ya. Dan parasnya ini ya ganteng lah kita bilang gitu kan. Saya rasa Lea juga akan suka gitu loh. Kayak cinta pada pandangan pertama gitu kan Pak ya. Iya. Cuma Yakub akhirnya memilih Rahel. Right? Nah, dan juga di ayat-ayat setelahnya itu Yakub dibilang jelas itu, dibilang Yakub cinta pada Rahel. Dan dia mau bekerja. So, saya pikir as a lady gitu, as a woman, saya sangat mengharapkan bahwa kita cewek ini tuh pasti mau seseorang yang aktif, seseorang yang bekerja, seorang yang benar-benar cinta sama saya gitu. Ada istilah ini agak kasar tapi mungkin ada benarnya gitu. Cari cowok itu yang bermodal, katanya begitu. Itu saya dulu itu. Saya mah biasa-biasa aja. Gitu ya Pak ya. Nah, biasa punya mobil gitu ya. Biasa naik mobil. Nah, naik mobil. Angkot Pak. Terus. Tapi kita tidak mengartikannya bahwa ini tuh harus yang kaya atau yang berduit gitu.
kan cinta padamu kan karena duit kan Pak. Oh jelas, nggak punya saya juga. Ladies, kita harus sepakat sama ini bahwa kita memilih seseorang itu juga lihat karakternya dia, Iya, betul. betul. Lihat kebiasaannya dia. Yakub ini dia mau kerja 7 tahun. 7 tahun. Nah teman-teman kembali lagi, kalau teman-teman lihat di ayat 20 dikatakanlah, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Nah kalau teman-teman mau uji, nanti kalau punya pacar, coba ya nggak usah kerja 7 tahun lah. Kira-kira suruh tunggu, kira-kira mereka bisa nggak itu. Tapi menunggu bukan sekedar menunggu. Menunggu dalam sekali. artian dia harus kerja. Gitu loh. Ya, Nah, betul. di sini nggak enak ya kalau bilang tidak disarankan. Tapi lebih baik kalau teman-teman itu mau mulai berhubungan dengan lawan jenis. Tuh, mulai pacaran. gitu maksudnya, Mulai Pak. pacaran. Iya. Nah, saya itu kadang bahasanya itu bahasa konservatif. Jadi, nah kalau teman-teman mau mulai pacaran, ada baiknya teman-teman lebih dulu bekerja. Betul sekali. Kenapa harus bekerja? Karena minimal kita punya tanggung jawab dalam pekerjaan itu berbeda dengan sekolah, dengan kuliah. Teman-teman sekolah nggak masuk nggak masalah. Kuliah juga ya mungkin ada beberapa kalau nggak masuk bisa di DU, mungkin saya nggak tahu, sudah lama nggak kuliah. Tapi kalau bekerja teman-teman harus maksimal di situ, sebab itu bergantung dengan kewajiban dan hak teman-teman. Betul Jadi sekali. teman-teman harus bekerja sama seperti Yakub. Bukan 7 tahun kalau untuk bekerja lebih. Nah terus gimana lagi? As a lady, gitu kan. Kalau dilihat di ayat-ayat awal tadi sebelum ayat yang 15 ya Pak. Yakub ini bertemu Rahel itu bukan di tempat disco. Oh ya, di mall tutup Di juga. mallnya tutup Nah. nih. Juga bukan di kafe. Pokoknya bukan tempat yang lagi leha-leha. Iya gitu, Pak. betul. Rahel ini tugasnya dia atau apa ya? Kebiasaannya Rahel ini kan juga membantu Laban menjaga kambing domba ayahnya, begitu kan. So, ladies, we also need to work. Jadi bukan hanya cowok-cowok ini yang bekerja. Si cewek ini, kita sebagai cewek, kita perlu untuk bisa, ya, kata yang tepat untuk situ mungkin mandiri kali ya. Mandiri dalam arti bukan kamu bisa menghasilkan uang sendiri saja, itu Yeah. beda. Tapi kamu juga bisa atur uang. Karena itu kan kalau kamu kerja itu kan hasil uangnya kan hasil kerja kamu sendiri. Bukan lagi minta orang tua, bukan lagi apa ya, nunggu kiriman. Ya. Ya, I mean memang sih waktu kita kuliah, waktu kita sekolah, kita juga dapat kiriman, kita dapat uang dan kita mulai belajar mengelola. Tapi waktu kita mulai bekerja, kita mulai bertanggung jawab sama diri sendiri itu lebih. Iya. Dan jelas sekali pola pikir orang yang bekerja dengan pola pikir orang yang masih sekolah atau kuliah itu berbeda. Ya, tuh teman-teman catat ya. Pola pikir orang bekerja dan orang kuliah itu sangat-sangat berbeda. Lanjut. Betul. Dan apa ya? Kasih waktu gitu loh. Menunggu di sini itu kan seperti memberi waktu buat diri kita sendiri itu kita bertumbuh. Tidak hanya secara kemampuan, skill yang Yeah. bisa kelihatan gitu loh Pak maksudnya, tapi juga lebih ke sifat. Saya tidak membayangkan gitu kan waktu itu gitu. Misalnya cowoknya ganteng nih, tapi kemana-mana masih minta orang tua, Yeah. gitu, minta jemput gitu. Misal contohnya nih Pak, minta jemput papahnya, minta jemput mamahnya. Kalau minta jemput Gojeknya. Itu beda Pak. Oh ya. Gitu. Or bisa jadi seperti ini gitu kan. Kayak bukan beli ya, tapi kayak mengatur kalau dia masih sekolah nih. Untuk belajar aja masih terus diingetin. Lalu apa sih masih diurusin bajunya, masih diurusin buku pelajarannya, diaturin sama orang tua.
kok saya kok rasanya enggak mau gitu loh. Pacar saya Yeah. masih begitu itu. Saya harus pikir berapa kali gitu loh untuk Nah teman-teman, apa yang tadi istri saya sampaikan yaitu tentang sifat. Kenapa kita harus tahu sifat dari yang nanti akan jadi suami, jadi istri kita? betul sekali. Karena ini masalah tentang kita berhubungan dengan orang lain, bukan kita Iya. berhubungan dengan saudara kita. Kalau kita berhubungan sama saudara kita, kelihatan, ketahuan. Gak usah sampai Iya. setahun, 2 tahun, gak usah sampai sebulan ketahuan. Teman-teman mungkin punya adik, punya kakak, pasti tahu karakternya. Nah, Tinggal tapi kalau simak masalah soalnya. pacaran, itu biasanya karakter baiknya itu sebulan 2 bulan itu baik. Nah, tapi setelah itu ya nggak tahu, keluar tanduknya, keluar aslinya. Jadi baik-baik kita melihat sifat yang nanti akan jadi suami, jadi istri kita. Sebab kalau kita asal milih, seperti yang tadi istri saya bilang, dia ganteng, dia cakep, gitu kan. Tapi sifatnya seperti misalkan kekanak-kanakan, apa-apa orang tua, apa-apa ngandelin ya mungkin orang tuanya kaya, apa ngandelin, pokoknya bukan hasil dari jerih lelahnya dia. Nah teman-teman kalau baca di ayat sebelumnya, benar apa yang dikatakan istri saya bahwa Rahel ini seorang gembala. Jadi kalau boleh dibilang Rahel itu hitam manis. Probably. Ya, karena ya siang-siang seperti yang kita sudah baca gitu ya. Tapi anyway, baik-baik teman-teman. Jadi lihat sifatnya. Sebab nanti kalau kita sudah menikah, nah ini sudah urusan yang sangat-sangat kelasnya lebih tinggi lagi, levelnya lebih tinggi lagi. Teman-teman nggak bisa asal putus gitu aja. Mumpung sedang mencari, lihat baik-baik. Kalau bila perlu, kenalkan dia sama teman-teman. Betul. Kenalkan dia, bawa kalau kita ngomongin gereja, bawa dia ke gereja. Lihat, siapa tahu ya, soalnya ada kejadian di gereja lain saat dia bawa ke gereja, ternyata pacarnya ini pacaran juga. Hati-hati teman-teman, di sini nggak ada. Itu di gereja di Sunter. Nah, di sini nggak ada. Nah, terus gimana, Ma? Well, dan juga apa ya? Kalau ini agak mundur ya. Jadi tadi ayat 18 itu sudah dikatakan gitu kan. Yakub cinta sama Rahel, dia bekerja. Posisinya sudah klop gitu kan. Cinta ketemu cinta gitu kan. Sudah cocok Sweet, gitu sweet, ya. iya. Sweet, sudah tinggal jadi aja. But then perlu waktu 7 tahun untuk cinta itu jadi. Well, ya, selama 7 tahun itu jelas banyak hal yang terjadi. Dan saya rasa tidak Yakub dan Rahel itu kan tidak yang saya tidak tahu di sana adakah kayak tempat untuk kencan begitu, tempat untuk pacaran. Kandang domba kayaknya. Which is Dia Sherlock, Yakub Sherlock. okay. But then papahnya ini si Laban ini percaya penuh dan Yakub pegang gitu kepercayaan itu. So friends, by yang ladies maupun yang gentlemen, orang tua kita memberi kita kepercayaan gitu loh. Waktu kita buat keputusan, saya yakin orang tua itu mengarahkan, tapi keputusan tetap di tangan kita, betul. So bagaimana sih cara membuat keputusan yang benar? Well, ya harus dekat sama Tuhan. Betul, amin. Sebelum ketemu Laban ini kan Yakub mengalami sendiri si Tuhan kan. Waktu betul. dia di battle ya Pak ya. Dia bertemu sendiri sama Tuhan. Which is dan itu mengubah hidupnya gitu loh. Kalau dulu sebelumnya Yakub ini kan anak kesayangan mama, ya, anak mami gitu kan. Anak mami itu nggak boleh lecet, anak mami nggak tahu Pak. Dirimu dulu boleh lecet terus. Hancur saya pokoknya dibiarin sama ibu saya. Gitu. Isi, tapi waktu dia lari dari Esau, dia mengalami pertemuan dengan Tuhan dan itu mengubahkan. Dan dia punya pola pikir yang berbeda. Dia tidak lagi si penipu. Right? Yakub itu artinya penipu. Iya, ya, teman-teman, kalau teman-teman lulusan sekolah minggu, nah kita tahu arti nama Yakub itu penipu. Betul apa yang disampaikan sama istri saya, sebelum dia
sebelum kita baca ayat ini, dia alami suatu permasalahan dalam batinnya, yaitu dia penipu, dia dikejar-kejar, pokoknya hidupnya kacau. Dan dia mengalami suatu titik balik di mana saat dia berjumpa dengan Tuhan. Betul. Saya tegaskan sekali lagi, bila mana teman-teman ingin memilih atau ya istilahnya mencari-cari, lihatlah apakah dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betul. Itu yang paling terpenting. Ya. Dengan kata lain, dia cinta Tuhan, dia orang Kristen, dia Hidup baru, Pak. hidup baru. Dia Ya. hidup baru, dia hidup terhubung sama Roh. Terus Amin. Ya, dan lalu waktu nih, bukan endingnya, belum ending nih Pak. Waktu akhirnya 7 tahun berlalu, itu kan mungkin sudah saat yang ditunggu-tunggu, tinggal tunggu dadara gitu kan. Kok tiba-tiba ditipu. Wah. ditipu. Gantian teman-teman. Yakub biasa menipu, sekarang tipu sama calon mertuanya. Betul. Nih ayat 21 ya. Ayat 21 tuh Yakub sudah bilang nih sama Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu. Sebab jangka waktuku telah genap." Which is haknya Yakub gitu. Haknya Yakub untuk meminta Rahel karena sesuai perjanjian, Yeah. betul Pak? Dan at the perjamuan dan setelah perjamuan pesta-pesta gitu, kok istrinya berubah, Pak, jeng-jeng-jeng. Ada yang pernah ngalamin berubah? Saya tidak membayangkan gitu ya Pak ya, misalnya nih tinggal tunggu besok kita menikah Iya. gitu, tiba-tiba Terus jadi- tiba-tiba ganti gitu ya, ke tukang sayur gitu ya. Saya maunya tukang dawet, tukang sayur. aduh gitu kan bukan gundah gulana lagi tuh Pak, itu bisa kacau balau Yeah. dan sebagainya. Yet aduh saya suka sekali Yakub ini. Why? Karena dia tidak menghujat Tuhan. Betul. Yang dia lakukan itu mana tuh? Aduh, ayat berapa ya? Right. 28. Ayat 28. Tidak ada perdebatan di situ. Yakub di ayat sebelum 28 26 ya. Ya. 26 itu Laban kasih penjelasan. Nggak biasa gitu. Adatnya kita tuh nikahin yang kakaknya dulu baru adiknya. Terbalik, adiknya dulu. Nah, ini nah ini Dia pengen adiknya dulu. iya, si perjanjiannya Yakub sama Laban ini kan Adiknya adiknya dulu. dulu gitu. Tapi Laban nggak gitu, nggak gitu. Dan perdebatannya itu tidak berlanjut gitu. Jadi tidak ada gontok-gontokan, perang gitu. Saya nggak tahu, bisa nggak itu perang. Nah, nggak tahu juga itu. Makanya, tapi 28 itu Yakub berbuat demikian, dia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Lalu dia kerja lagi 7 tahun Wow. buat dapetin Rahel. Nah, teman-teman, 7 tahun mungkin kita baca ini singkat ya, 7 tahun. Bayangkan kalau kejadian aslinya 7 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Dan dia harus kalikan 2 kali lagi, harus 14 tahun. Dia harus dapatkan seseorang wanita idaman yang bernama Rahel. That's right. Nah, kalau dari sisi cewek nih, saya kok heran ya Pak, di sini tuh ndak ada itu Rahel itu protes gitu, "Pah, tolong gitu. Tolong ya, tolong gitu." Atau kawin lari. Nah, tuh nggak tahu nih kalau novel-novel romantis itu kan biasanya pasti. kawin lari gitu kan Pak ya. Sudah Saya juga nggak tahu kawin lari itu gimana. kawinnya lari-lari Pak. Wah, tapi tidak terjadi gitu loh. Tidak terjadi hal itu. Rahel itu pun tidak protes, tidak kayak lalu menghujat Tuhan atau marah sama papanya, membenci ayahnya. Terus tidak tercantum sama sekali. Tapi yang dia lakukan, Rahel juga tetap menunggu, Pak. Aduh, sweet sekali gitu kan. Dan saya percaya dalam waktu 7 tahun menunggu itu, Rahel tetap setia sama Tuhan. Rahel tetap pegang itu. Makanya dia tetap pegang pengharapan, dia tahu Tuhan itu Allah dan tidak mengecewakan. Ya, gitu. amin. Which is then dia bisa lalui 7 tahun itu dengan setia. Oh. Sama seperti Yakub. Kan tidak ada ceritanya Yakub juga kawin lagi dulu gitu, baru selama 7 tahun itu baru Rahel kawin sama lahir kan ya. Iya. Teman-teman, setia. Yes. Bukan setiap tikungan ada ya, tapi setia terhadap apa yang sudah Tuhan janjikan. Betul. Jadi kalau kita tahu goal kita, kalau kita tahu apa tujuan kita,
pasti kita akan melakukan apa yang seperti Yakub lakukan. Betul Nah sekali. pertanyaannya adalah, kalau kita mau pacaran, kalau kita mau bangun hubungan, Mm-mm. apa sih goal kita? Itu Nah, loh. itu. Nah teman-teman, saya tidak berharap, bahkan semoga nggak terlintas dalam saudara bahwa teman-teman, kalau tujuan teman-teman berpacaran adalah cuma untuk bersenang-senang. Betul, jangan sampai itu. Itu jangan sampai. Terutama untuk yang perempuan ya, karena yang paling dirugikan adalah yang sister, yang perempuan. Mm. Yang cowok juga ada dirugikan tapi sedikit. Tapi yang perempuan saya berharap supaya kalian tahu goal kalian untuk berpacaran itu, membangun hubungan itu. Jangan mentang-mentang sudah bekerja, oh saya sudah bisa. Betul, itu bukan jaminan Itu juga bebas bukan melakukan jaminan, apa. iya. Dan teman-teman, saya diberkati salah satu saya lupa gitu ya. Dia sampaikan kepada jemaatnya, saya minta maaf kalau selama ini saya sering kayak mengejek. Oh, kepada teman-teman, kepada orang-orang yang lebih tua. Selalu bilang kayak gini, mah. Kapan menikah? Kapan menikah? Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada di situasi seperti itu, si pengkhotbah ini bilang bahwa menikah itu bukan tujuan akhir dari segala-galanya. Betul sekali. Betul sekali. Sebab firman Tuhan katakan, aku akan berikan kamu penolong. Artinya itu bukan yang esensi. Kalau That's kalau kita right. bilang menikah Yeah. itu adalah esensi, Hmm. kita nggak usah menyembah Tuhan Yesus. Kita nggak usah baca firman Tuhan dalam perjanjian baru. Karena yang nulis itu 3/4, hampir semua perjanjian baru adalah Paulus yang nggak menikah. Ya. Nah, artinya adalah Tuhan cuma kasih penolong. Dalam artian kita bisa melakukan Betul sendiri, sekali. tapi bukan berarti kayak kita harus struggle. Aku sudah umur 20 tahun gitu. Ada loh mah, umur 20 tahun tapi aku belum menikah, gimana? Teman-teman, percayalah kalau teman-teman sudah dipersiapkan sama Tuhan dan pasangan Amen. teman-teman juga sudah dipersiapkan sama Tuhan. Ya, ya. Saatnya nanti yang nama 7 tahun itu pasti diketemukan sama Tuhan. Betul sekali. Betul sekali. Ya, kita dari tadi ngomong tentang wait gitu ya, Yeah. Pak. Menunggu, dan menunggu itu kan harus sama dengan bekerja. Yeah. Menunggu itu berarti membangun hubungan dengan Tuhan. Menunggu itu berarti apa? Bangun karakter ya, Pak Yeah. ya, bangun sifat gitu. Karena memang bayangkan bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Kalau kita nih katakan I love you, I love you, I love you, I love you, Pak. I love you tuh mah. Tuhan lebih cinta Papa Wow. lebih dulu. Dan Tuhan lebih cinta saya lebih duluan dari Iya. Papa cinta saya. So, kita anak-anak Tuhan, kita ini milik Tuhan. Amin. Sebagai manusia milik Tuhan, anak-anak Allah, namanya aja anak, panggilannya anak Allah, Pak. Itu apa ya? Bukankah akan sangat-sangat indah waktu anak Allah ini bertemu dengan anak Allah yang lain maksudnya Iya. kan? Dan sebelum anak Allah lain ini datang atau ketemu sama kita, ya kita perlu melihat bahwa memang Tuhan mengerjakan perkara-perkara Allah, perkara-perkara kekekalan itu Iya. dalam dirinya dia dan dalam diri saya sendiri. Iya, betul. Right? Karena membangun hubungan atau pacaran, oke katakan pacaran ini 5 tahun Pak, 7 tahun. Kita berapa tahun Pak? 11 tahun. Alek, Right. Alek kayaknya 15 tahun Alek kayaknya. Nah, mungkin. Nanti konfirmasi sendiri ya. But anyway, yang dibanggakan bukan itu Pak. Oh, iya, sorry, Oke, sorry. yang dibanggakan bukan itu. Tapi selama kita dalam proses menunggu ini, apa yang sudah kita kerjakan? Kan Iya, itu, betul. right? Kan beda Pak. Menunggu dengan kayak Patrick tuh loh Pak. Patrick siapa nih? Patrick Star itu yang SpongeBob Oh. itu kan. Dia tuh pinter banget untuk tidak melakukan apa-apa. Iya, untuk tidak melakukan apa-apa. Pinter banget gitu. Dan menunggu dengan produktif. Jadi contoh anak-anak Allah yang produktif. Saya yakin anak-anak Allah yang produktif yang bertumbuh dalam Kristus, mereka akan menyembah dengan antusias, Iya. akan beribadah dengan antusias. Amin. Mereka tidak akan berfokus untuk apa ya, menghias diri, apa ya, dandan, apalagi itu, apa ya, mempercantik diri. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan
membuat mereka berharga. Amen. So mereka punya self respect. Yeah. Jadi mereka sudah tahu bahwa diri mereka ini berharga di hadapan Yeah. Allah. So karena mereka tahu diri mereka berharga di hadapan Allah, so mereka akan bersikap, berperilaku sebagai orang-orang yang berharga, Ya, bukan orang yang minder. betul. Bukan. Apalagi Pak? Nah, ngomong-ngomong tentang minder, kadangkali kita itu takut gitu. Ada orang bilang jelek gitu ya. Ada orang bilang kayak saya hitam gitu kan. Nah, teman-teman yang saya dapat adalah sebenarnya kita nggak berhak, bahkan orang lain nggak berhak untuk mengatai kita jelek, sebab kita Betul ciptaan sekali. Tuhan. Ya. Saya nggak akan izinkan ada orang atau tetangga saya bilang Jethro jelek. Kalau saya masih kedagingan, saya ajak dia berantem. Artinya teman-teman, selama Betul. Tuhan nggak bilang jelek sama teman-teman, berarti teman-teman berharga di mata Betul Tuhan. sekali, betul sekali. Jadi jangan khawatir. Terus mentang-mentang, aduh saya pas-pasan gitu ya, maaf ya. Terus ada orang mau, terus bahasa Jakartanya, mumpung ada yang mau nih, ada yang mau. ya sudahlah, diskonnya sekalian gede-gedean lah. No, nggak seperti itu. Right. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Ya. Nah teman-teman, kayaknya kita asik sampai, aduh, Panjang nih. panjang nih. Oke, kita tutup aja. Jadi kalau teman-teman yang pengen sharing banyak, bisa hubungi kami berdua di WhatsApp grup juga ada. Nomor saya di situ. Sebab kalau kita mau kasih kesaksian yang detail itu banyak, dan kami berdua bukan sombong, tapi banyak memberkati orang-orang yang jatuh dalam hubungan dengan lawan jenis ini. Oke, untuk closingnya apa mah? Dari segi kesimpulannya ya. perempuan. Oke. Mari ladies, taruh dalam hati kita, taruh dalam pikiran kita bahwa Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi saya berharga, saya istimewa di hadapan Allah. Dan tidak ada perkataan lain di luar perkataan Allah yang boleh menjatuhkan saya. Even kalaupun perkataan itu datang dari orang yang kita suka atau Yeah. orang yang kita kasihi. So, put in mind bahwa yes, Tuhan mengasihi saya berharga di hadapan Amen. Allah. Dan yang kedua, wait, kita harus tetap menunggu dan produktif. Bukan menunggu dan jadi Patrick, tapi menunggu dan produktif. Dengan apa? Ayo bangun karakter, ayo bangun, rajin gitu loh, rajin mendisiplin diri, bekerja dalam rencana-rencana Allah, dalam jadwal-jadwalnya Tuhan, which is, ayo doa pagi kah, atau baca firman, Ya, setuju. right, beribadah, jangkau jiwa. Hey teman-teman, banyak teman-teman lain gitu kan. So, ayo bangun diri kita dengan karakter-karakter ilahi. Iya. Kita memastikan diri kita bahwa kita sudah bukan manusia lama lagi, Amen. but kita adalah manusia-manusia baru. Amin. Dan dalam waktunya, percaya deh, kalau kita ikut rencananya Tuhan, at the time semuanya itu will fall. Everything will fall on its place. Apa tuh bahasa Indonesianya? Semuanya akan just right, akan ada di sana pada Yeah. waktu yang tepat, tempat yang tepat. Kita berdoa bahwa kita ada di waktu-waktu itu Amin. dengan kondisi yang tepat. Jadi bukan kita masih malas, tapi Iya. ketemu. Amin. Amin. Oke, itu dari sisi wanita, dan kalau dari sisi saya sebagai pria, saya cuman nggak panjang-panjang. Teman-teman pria, kalau teman-teman sedang bermain-main dengan wanita lain lebih dari 1, 2 gitu ya, saya cuma bilang stop, karena Why? teman-teman nanti yang akan jadi imam, jadi kepala dalam rumah tangga kalian. That's right. Artinya, pertama Tuhan blessing itu seorang yang bernama ayah. That's right. Ya. Saya buat betul. pernyataan, mumpung ada istri saya, kurang lebih 8 tahun, sama seperti tadi saya bilang, tanggal 2 kita 8 tahun, Mhm. sama sekali saya nggak pernah pukul istri saya. Amin. Bukan karena saya lemah, saya orangnya kuat, tapi ada satu prinsip yang saya diberkati oleh gembala saya, bahwa istri itu harus dicintai. Amin. Apapun, bukan apapun bentuknya, apapun karakternya, tugas suami adalah mengasihi istri. Jadi teman-teman, bila mana teman-teman mau berhubungan, saya sebagai mungkin rekanan teman-teman gak bisa melarang.
Ya. Tapi satu hal, apa yang kita sharingkan itu boleh menjadi wejangan kalau kita tadi bilang boleh menjadi harta kita, bahwa Mm-mm. ini untuk masa depan. Betul. Jangan cuma setahun 2 tahun, tapi pastikan orang yang kita pilih, pastikan dia akan jadi suami kita, pastikan dia nanti akan jadi istri kita, pastikan dia akan jadi orang tua atas anak-anak kita. Ya, betul. Itu aja yang bisa kami bagikan berdua. Dimanapun teman-teman berada, terus tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Ya. Berdoa, jangan lupa baca firman, menjurnal. Betul. Semakin hari itu boleh menjadi satu habit yang baru, Betul jadi sekali. karakter yang baru, supaya kita bisa memilah dan memilih. Betul. Bukan yang baik tapi yang benar. Betul sekali. Sebab yang baik itu kelihatannya baik tapi belum tentu benar. Dan kita akan memilih, dan percayalah kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan akan menunjukkan dia yang nanti jadi pasangan kita. Ya. Dia yang nanti jadi jodoh kita. Mm-mm. Dan percayalah, seperti apa yang istri saya bilang, nanti teman-teman akan ditemukan di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Ya. Saat karakter kita sudah mengalami pembentukan. Ya, betul Tuhan sekali. Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Blessing. Oke, merasa diberkati teman-teman buat pertemuan kita pada sore hari ini. Amin, amin. Amin. Semoga itu boleh menjadi kekuatan kita, menjadi landasan utama bagi kita Amin. untuk kita bisa menjalin hubungan-hubungan yang lebih baik. Amin. Karena tahu nggak teman-teman bahwa hubungan itu merupakan harta. Selain harta kekayaan, selain harta duniawi gitu. Tapi Ya. ketika kita punya hubungan gitu, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, banyak jalan yang Tuhan bukakan lewat Amin. situ. Betul, Oke betul. ya. Oke, jangan lupa teman-teman buat besok 2 minggu lagi kita bakalan sama-sama kembali bersekutu lagi sama Tuhan di tempat ini, ditambah di tempatnya teman-teman yang pasti ya. Gitu. Iya. Jadi di waktu yang sama 6:30 on time ya kita bakalan terbang mengudara gitu. Mengudara. Ya kan? On the air. Iya, oke. Iya. Ada lagi pengumumannya? Ada Banyak lagi, ya. jadi ibadah hari Minggu tetap di jam 6 pagi sama jam 5 sore. Betul. Untuk linknya ada di grup GSY Haleluya, teman-teman bisa ikuti dari situ. Oh, satu lagi ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 setiap hari Senin sampai Sabtu. Oh, teman-teman, ini kan udah liburan toh. Jadi kalau bisa kita ibadah Amin. doa pagi bareng di sini. Amin. Sambil tetap berdoa kita segera ibadah ketemu lagi di gereja Iya, ya. udah kangen ya? Udah kangen. Kangen apanya sih? Kangen ketemu teman-teman. Ketemunya. Habis itu ngapain biasanya habis ibadah? Fellowship lah. Kok fellowshipnya ngapain? Makan. Iya. Itu kan maksudnya kan makan. Oke. Oke, teman-teman sampai jumpa ya di minggu depan. Tuhan memberkati. Memberkati. Bye.